Baru aja lahir, tubuhnya masih merah dan ringkih, tapi perjuangan induknya baru dimulai. Lihat ini, dia buru-buru membuat sarang dari tisu, bukan buat dirinya, tapi buat menghangatkan anak-anaknya. Setiap lembar tisu, dia tata pelan-pelan, penuh insting keibuan. Tapi tiba-tiba satu anaknya tersesat ke pojokan. Bahaya, kalau kita ikut campur, bisa fatal. Untungnya, induknya sadar tanpa panik, dia selamatkan sendiri anaknya, induk yang luar biasa. Inilah kisah perjuangan seekor ibu hamster menjaga kehidupan anak-anaknya dari detik pertama mereka lahir. Pernahkah kamu bertanya bagaimana seekor hamster merawat anak-anaknya yang baru melahirkan? Nah, pada video kali ini gue mau nunjukin seekor hamster yang merawat anaknya baru melahirkan, terutama proses pembuatan sarang untuk anak-anak yang baru melahirkan. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan tanda loncengnya. Dilalah, pas aku buka kandang, jebol si hamsterku baru aja melahirkan. Anak-anaknya masih pink kabeh, cilik-cilik, rapuh banget. Langsung tak kasih tisu bersih dan dilalah, si induk langsung sikap bikin sarang. Naluri alaminya muncul, dan ini momen langka banget. Hamster biasanya melahirkan di malam hari atau subuh. Jumlah anaknya bisa 3-12 tergantung usia dan kesehatannya. Begitu selesai melahirkan, si induk gak banyak istirahat, langsung jaga anak-anaknya, ngangetin, dan mulai bikin sarang. Nah, waktu kayak gini, kita sebagai pemilik harus tenang, jangan langsung pegang-pegang atau dibongkar sarangnya. Lihat ini, hamsterku mulai narik-narik tisu pakai giginya, dibawa ke pojokan, terus disusun jadi gumpalan empuk. Tisunya dibuletin, diatur rapi kayak bantal, anget buat anak-anaknya. Iya toh, nggak diajari, nggak dikursusin, tapi dia ngerti cara bikin tempat nyaman buat anak-anaknya. Kenapa sih hamster butuh sarang? Karena bayi hamster itu belum bisa ngatur suhu tubuhnya. Mereka buta, tuli, dan sangat lemas pas baru lahir. Kalau nggak punya sarang yang anget, bayi bisa mati kedinginan. Makanya bahan sarang harus lembut, tisu polos tanpa parfum, serutan kayu halus, atau kertas tisu dapur. Tapi hati-hati, jangan dikasih kapas ya, karena bisa nyangkut di kaki bayi hamster. Hamster ini kecil, tapi nalurinya luar biasa. Setelah semua anaknya lahir, dia langsung rawat satu-satu. Dia bersihin tubuh anak-anaknya, kadang sampai diam berjam-jam di atas sarang buat ngangetin. Kalau kita ganggu, dia bisa panik. Makanya penting banget kita kasih kepercayaan ke si induk buat urus semuanya dulu. Semoga anak-anaknya sehat semua. Di video selanjutnya, aku bakal update terus perkembangan bayi hamster ini, mulai dari hari pertama sampai mereka bisa jalan dan makan sendiri. Kalau kamu suka momen-momen kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kadang ada kejadian unik tapi bikin deg-degan. Pas induknya keluar dari sarang, ternyata masih ada anakannya yang nempel di perut karena lagi nyusu dan belum lepas. Anaknya ikut ke bawah keluar jauh ke pinggir kandang. Tapi penting banget, kita jangan panik, jangan langsung dipegang, jangan buru-buru mindahin. Biarkan induknya yang balik nyari sendiri dan ngebawa anaknya kembali ke sarang. Itu bagian dari naluri alaminya. Di sini aku malah ngasih induknya makan dulu. Nggak apa-apa, nanti juga induknya akan balik nyari si anaknya lalu dibawa ke sarangnya lagi. Aku kasih makan wortel seger ke induknya biar dia dapat energi. Soalnya habis melahirkan itu nguras energi. Alhamdulillah langsung dimakan pelan-pelan. Tandanya dia udah nggak tegang dan nggak stres. Wis mulai nyaman lagi karo lingkungane. Wis siap ngurus anak-anake. Sambil bawa makanan di pipinya, sebelum dikeluarin di dalam sarang, dia sambil bikin sarangnya lagi. Dan di sini lihat tuh, lagi bikin sarang biar makin empuk dan makin nyaman. Walaupun anaknya ada yang masih satu belum dibawa ke sarang lagi, kawan-kawan. Nih, lihat, kasihan banget. Bagi kalian yang baru pertama memelihara mungkin akan panik lihat seperti ini, tapi tidak usah panik, nanti juga bakal dicari
dan diangkut, digendong nih. Ini bukan dimakan atau digigit, tapi digendong lalu dibawa lagi ke dalam sarang. Ini hal biasa ya kalau hamster lagi melahirkan. Nah, di sini selain aku ngasih wortel, tak kasih makanan utama, berbagai biji-bijian dan pur khusus hamster. Wortel tadi yang dimasukin ke dalam pipinya akan ditaruh ke dalam pojokan sarang seperti ini. Ini akan dijadikan cadangan makanan sambil dia menghangatkan anak-anaknya. Lihat deh, lucu banget, dia lagi menghangatin anaknya sambil bikin sarang, tapi dia istirahat sambil makan wortel segar terlebih dahulu sebelum dia lanjut membuat sarangnya menjadi lebih nyaman lagi. Ini adalah proses untuk membuat sarang pada bayi-bayi hamster yang baru melahirkan. Di sela-sela membuat, dia akan sambil makan untuk menambah energi supaya tenaganya tidak habis dan tetap bisa merawat bayinya sampai sarangnya selesai dan bahkan sampai nanti dia besar. Di sini dia sudah mulai membuat sarangnya lagi, menggigit-gigit tisu, membuat menjadi lebih lembut dan lebih empuk. Dan biasa kalau dia mau cari makan atau cari bahan untuk sarang, kadang anaknya akan ada yang ikut di perutnya karena masih nyusu. Tuh lihat deh, itu ada yang keluar sarang lagi saat hamster induknya lagi cari tisu buat sarangnya. Tapi tetap tenang, udah biasa hal seperti ini. Dia akan dibawa lagi oleh induknya ke dalam sarang dengan cara menggendong. Ini menggigit bagian tubuh, tapi sebenarnya bukan menggigit, dia menggendong balik lagi ke dalam sarang. Proses pembuatan sarang ini dari mulai sampai selesai bisa memakan waktu 15 sampai 30 menit. Dan ini hasil sarangnya selama kurang lebih 30 menit pembuatannya. Sudah empuk, bagus dan nyaman untuk bayi-bayi hamster yang masih lucu, mungil dan lemah ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya bareng aku Rangga dari channel Rangga Animal. Jangan lupa subscribe, like dan komen.